yang pintar dan yang ganteng otomatis ya harus semangat. Siap. Tepuk malu. Sini salah, situ salah, serba salah. Kasihan dulu. Adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih adik-adik, terima kasih. Kalian tampaknya sudah lama tidak bertemu dengan yang lain. Suasana di rumah kini bertemu dengan kawan dan pertemuan perdana sama Kak Jun bersama yang lain tampaknya ceria. Tetapi lebih untuk menambah cerianya, saya ingin membawakan lagu dulu untuk adik-adik. Lagunya judul Kili Pindo. Kita perhatikan, nanti adik-adik juga akan menyanyi bersama. Kili Pindo, kili-kili, udan-udan ning pinggir kali, ngoyo-ngoyo leh ku ngenteni sing tak tunggu jebule lali. Mudah adik-adik? Mudah lagunya? Mudah? Ya, kita ulangi sekali lagi ya bersama-sama ya. Sekarang kilinya tidak 2. Tapi kili 5. Kilinya 5 ya. Iya 5. Kili 5. Kili. Udan-udan ning pinggir kali. Ngoyo-ngoyo leh ku ngenteni sing tak tunggu jebule lali. 2 kali tepuk pramuka. Wes, terima kasih adik-adik. Adik-adik memasuki sesi ini, Kak Jun akan menyampaikan atau menerangkan beberapa hal tentang kondisi kepramukaan di SMA 1 Karanganyar. Adik-adik, SMA Karanganyar ini memiliki yang namanya adik-adik apabila besok masuk ke SMA Karanganyar bukan lagi menjadi pramuka penggalang. Karena adik-adik di SMP itu adalah golongan penggalang. Tetapi adik-adik berada di posisi menjadi golongan penegak. Kita lihat tengok ke belakang bahwa adik pada usia 7 sampai 10 tahun adik-adik ikut pramuka yang namanya pramuka golongan siaga usia 7 sampai 10 tahun. Sedangkan pada waktu di SMP adik-adik mengikuti pada usia 11 sampai 15 tahun adik-adik dalam golongan penggalang. Nah, disinilah adik-adik posisi sekarang berada di usia 16 sampai 20 tahun nanti adik-adik akan masuk di dalam golongan pramuka penegak. Kalau sudah lulus dari SMA berusia 21 tahun sampai ke 25, maka adik-adik masuk dalam golongan pandega. Adik-adik yang akan saya bicarakan di sini adalah posisi adik-adik di dalam penegak. Untuk masuk penegak ini harus melalui tahapan. Tahapan yang pertama, adik-adik adalah datang sebagai tamu penegak. Jadi adik-adik menjadi tamu penegak. Mestinya pada waktu perpindahan golongan adik-adik dari penggalang ke penegak, adik-adik diantar oleh pembinanya untuk masuk menjadi tamu. Izin pembina kalian untuk menjadi tamu di sini, kalian menjadi tamu penegak. Tetapi karena banyaknya
anggota penggalang yang begitu sekian banyaknya, maka pembina tidak mungkin untuk mengantarkan semacam ini. Maka adik-adik secara otomatis akan bertemu dengan kami, keluarga besar SMA Karanganyar, di dalam ambalan yang disebut ambalannya ambalan Sudirman untuk putra dan Kartini untuk putri. Adik-adik, untuk adik-adik menjadi pramuka penegak, ini akan tadi seperti saya sebutkan bahwa adik-adik harus melalui tahapan tamu penegak. Setelah 3 bulan menjadi tamu, adik-adik baru dapat mengikuti ujian SKU. Ujian SKU untuk menjadi penegak bantara. Ujian SKU persyaratannya harus melalui ujian. Apa SKU tadi? Seperti halnya di penggalang. SKU adalah syarat kecakapan umum. Meskipun ada syarat kecakapan khusus yang lain, itu kekhususan adik-adik. Tetapi yang untuk menjadi penegak bantara itu adalah melalui tahapan yang namanya SKU, syarat kecakapan umum bantara. Setelah lulus, adik-adik dilantik menjadi pramuka penegak bantara. Adik-adik dapat melanjutkan lagi menjadi penegak laksana setelah mengikuti ujian SKU dan sudah dilantik menjadi penegak bantara dan sudah mengikuti latihan 8 kali berikutnya, maka adik-adik bisa mengikuti ujian lagi, ujian laksana. Adik-adik, kalau di siaga di usia 7 tahun sampai 10 tahun, ini adik-adik ada yang dinamakan barung. Barung adalah satuan terkecil di regu. Di barung itu, satuan terkecil di barung, ya barung, ya, yang di dalam barung itu beberapa barung menjadi satu perindukan. Adapun di dalam penggalang, golongan penggalang, adik-adik mengenal yang namanya regu. Untuk putra, regu diambil nama dari hewan, yaitu regu gajah, kelawar, macan, singa, dan lain-lain. Adapun yang putri diambil nama bunga flamboyan, mawar, melati, tulip, dan yang lain-lain juga. Di dalam beberapa regu, golongan penggalang, disatukan menjadi satu kesatuan yang namanya pasukan penggalang. Kalau regu tadi dipimpin oleh seorang pemimpin regu, kalau siaga dipimpin oleh pemimpin barung, di dalam perindukan beberapa barung menjadi satu yang namanya satu perindukan dipimpin oleh seorang sulung atau pemimpin barung utama. Untuk penggalang, beberapa regu menjadi satu dipimpin oleh seorang pratama, pemimpin regu utama. Adapun di dalam penegak, bersama seperti satuan terkecil tadi, yaitu sangga. Satu sangga terdiri dari 6 sampai 8 personil. Di sana adik-adik beberapa sangga, ada macam-macam sangga, yaitu sangga perintis, pemberontak, pendobrak,
ada pembangun, dan sangga yang lain. Di dalam beberapa sangga dijadikan satu kesatuan yang besar, lebih besar daripada sangga, yaitu disebut ambalan. Adapun nama ambalan di SMA 1 Karanganyar Demak, yang putra ambalannya bernama Ambalan Sudirman, yang putri bernama Ambalan Kartini. Mengapa SMA 1 Karanganyar mengambil nama seorang tokoh Sudirman? Karena tokoh Sudirman adalah suatu sosok yang agamis, punya prinsip, punya sifat kepemimpinan yang tinggi, punya sifat rela berkorban, yang berada di Jawa Tengah. Sehingga beliau diangkat sebagai pahlawan. Berikutnya Kartini. Kartini adalah sosok orang yang peduli terhadap wanita-wanita. Pada saat itu, yang kemudian Kartini sendiri diangkat sebagai pahlawan. Dengan kelebihan masing-masing itu dipandang bahwa tokoh-tokoh tersebut pantas dijadikan panutan, maka ambalan atau kesatuan penegak yang berada di pangkalan SMA 1 Karanganyar mengambil nama tokoh yang dijadikan nama ambalan di SMA 1 Karanganyar, yaitu tokoh Sudirman. Untuk putra dan putri adalah R.A. Kartini. Jadi adik-adik besok bisa bertemu secara tatap muka dan bisa bertemu dengan keluarga besar ambalan SMA 1 Karanganyar. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat, tetap pengembangan bakat, sampai menuju ke tujuan akhir, yaitu akhirat, dan kita berdoa bersama bisa masuk bersama-sama di surga yang menyenangkan. Itu harapan kami, tapi saya yakin bahwa kalian dalam pertemuan pertama atau perdana ini menjadikan titik dasar yang cukup menyenangkan, yang cukup mengerti apa yang telah saya sampaikan. Maka besok adik bertemu dengan kawan-kawan, rekan-rekan dalam keluarga besar SMA Karanganyar dalam keadaan semangat dan sebagaimana apa yang saya harapkan. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Tetapi sebelum saya tutup, perlu saya berikan satu tepuk untuk adik-adik, yaitu tepuk malu. Demikian adik-adik, tepuk malu bunyinya, laksanaannya, ya, tepuk malu. Sini salah, situ salah, serba salah. Kasihan deh lu, adik-adik yang melaksanakan dengan baik, saya doakan besok bisa mendapatkan pelajaran dengan baik, bisa berhasil dengan baik, bisa mendapatkan pacar ganteng, cantik, dan bisa masuk surga bersama. Yang tidak melaksanakan sungguh-sungguh, tak dongakno besok pacare kerin tuh. Kita coba bersama. Tepuk malu. Sini salah, situ salah, serba salah. Kasihan deh lu. Diulang supaya lebih genit lagi. Lebih genit lagi. Yang tidak genit, pacare terlambat. Untuk terlambat, untuk selek, rusuh, bodoh. Sing tenanan, untuk pacar ganteng, sugih, pinter, setia. Oke? Pilih mana, Dedek?
Pilih yang setia atau pilih yang jorok pacarnya? Yang pintar dan yang ganteng otomatis ya. Harus semangat, siap. Tepuk malu. Sini salah, situ salah, serba salah. Kasihan delu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.